Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara, kita masuk di episode 99, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0813 81167 sekian. Saya sudah tidak bekerja, tapi Jumat ini saya mau interview. Sekarang saya main saham, trade sendiri, dan ini baru minggu kemarin saya menang 20 juta. Tapi lost, hilang atau rugi lagi, dan malah uang saya juga mau habis. Saya sebenarnya bisa untuk trade karena kadang-kadang saya bisa profit setiap hari 300.000 sampai 1 juta. Tapi karena buat muter lagi jadi uangnya jadi habis. Tapi kalau saya trade saya tidak punya uang. Tapi saya percaya saya mampu trade karena memang menang walaupun kecil-kecil. Yang saya ingin tanyakan sebaiknya bagaimana? Tidak ada uang kalau saya hanya diam-diam saja. Tapi uang sendiri pun bisa habis jika trade saya salah prediction. Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Yang pertama, kita jangan memiliki mimpi punya uang banyak lalu senang. Ini penyakitnya manusia yang menggiring manusia menjadi anak setan dan masuk neraka. Jangan berpikir punya uang banyak kita bahagia, punya uang banyak kita lebih senang, punya uang banyak kita lebih aman, punya uang banyak kita lebih lengkap, lebih utuh, punya uang banyak kita lebih terhormat. Ini yang menyesatkan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Pekerjaan apapun asal itu halal lakukan. Tetapi kalau saya lihat si penanya ini uangnya juga pas-pasan. Lalu main trading yang bersifat spekulasi. Saya bisa profit setiap hari 300.000 sampai 1 juta. Bisa. Tapi juga bisa tidak. Nah yang spekulasi ini dengan uang cekak lebih baik tidak. Ya, lebih baik bekerja dengan penghasilan yang cukup, seperti firman Tuhan mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Jalani hidup ini. Ya, jangan tergoda mendapatkan uang dengan cara mudah. Ya, itu. Jadi kepada penanya lebih baik Anda punya pekerjaan dengan penghasilan yang tetap. Bukan pekerjaan yang spekulasi, apalagi Anda ini bukan orang yang punya uang banyak atau uang cukup. Kadang-kadang uang habis. Jangan mengesankan bahwa bisnis trading ini Anda selalu akan untung. Semua yang bersifat spekulasi tidak tetap, tidak tentu, itu tidak ada jaminan. Oke? Makanya yang penting saudara, kerja baik-baik, penghasilan seberapa yang bisa diperoleh untuk hidup, menjalani hidup dengan mempersiapkan diri untuk masuk langit baru, bumi baru. Itu saja ya, jangan yang lain. Oke. Salam Pak Pendeta, saya mau bertanya bagaimana cara kita menenangkan hati saat kita emosi sama seseorang yang dekat dengan kita. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. 0813 879 8 sekian. Bagaimana cara kita menenangkan hati? Yang pertama, begitu kita bangun tidur, kita harus mulai mempersiapkan diri bahwa kita akan masuk sebuah peperangan. Jangan mendadak menghadapi masalah baru menenangkan hati. Sebelum masalah itu muncul, kita juga sudah harus bersiap-siap. Supaya kita jangan membawa diri kita kepada trap jebakan. Ya, misalnya soal kecil ya.
Anda punya barang disenggol jatuh. Anda bisa berkata, aduh, cukup, nggak usah, matamu di mana, dan seterusnya. Dan ini bisa menimbulkan sikap yang kasar atau sikap yang melukai. Karena kita yang memulai. Atau kita nyenggol barang orang jatuh, lalu dia marah. Kita bisa berkata, oh maaf, saya perbaiki. Jangan berkata, cuman begini aja lu marah, melotot lagi. Lu mau apa? No. Kita harus mempersiapkan diri bahwa setiap hari itu perjuangan untuk menaklukkan daging kita, ego kita, manusia lama kita, mematikan monster kita. Dari kita bangun pagi. Nah, untuk itu mulailah dengan doa. Oke? Mulailah dengan doa. Dan waktu yang kosong jangan dipakai untuk hal yang sia-sia. Dengarkan khotbah. Lakukan itu, saudaraku. Dan yang terakhir, ingat semua kejadian menjadi berkat untuk kita kalau kita bisa menemukan hikmahnya dan melewati dengan benar. Tidak ada yang kebetulan terjadi. Semua ada maksud Tuhan untuk mendewasakan kita. Demikianlah jawaban saya untuk Malvin. Ini dari Aussie, usia 22 tahun. Ya. Plus 6, 14, 103, 7 dan seterusnya. Salam Om Eras, semoga sehat selalu ya. Oke, thank you. Saya umur 22 tahun, masih kuliah di Aussie. Saya sudah 4 tahun ikut pengajaran Om Eras. Awalnya lewat khotbah YouTube. Thank you Om Eras, karena khotbah-khotbah di YouTube dan renungan harian di Truth It ID sudah mengisi hari-hari saya di sini hampir setiap hari. Pagi sampai malam, jadi sambil dengar khotbah juga sangat menguatkan, membuka mindset juga. Apalagi tinggal merantau dan kerja di sini, itu bisa menyeret ke hal-hal yang negatif. Kalau nggak pinter-pinter mengisi waktu dengan yang baik. Hehehe. Saya ada satu pertanyaan Om. Saya dulu punya teman deket di sini. Tapi mulai setahun terakhir pacarnya sering nginep di rumah dan lama-lama seperti tinggal di rumah. Memang mereka orang baik, orang pelayanan gereja juga. Cuman hati kecil saya itu nggak enak, kayak pertentangan. Kan memang kalau budaya timur nggak seperti itu, jadi nggak enak hati. Walaupun sungkan sama temen, tapi saya putuskan untuk pindah dan cari alasan lain untuk pindah biar nggak kesinggung. Banyak teman-teman Indo yang seperti itu di sini, kalau pacaran itu bisa pindah satu apartemen. Ya, walaupun masih dalam batas wajar. Menurut Om Eras itu sebenarnya diperbolehkan? Diperbolehkan? Apa wajar? Karena mindset dan ajaran orang tua saya, kalau belum benar-benar menikah, sebaiknya kok jangan. Itu aja Om. Thank you Om. Semangat terus, God bless you always. Ya, kepada yang bertanya ini rasanya perempuan ya? Atau laki-laki? Yang pertama, bukan karena budaya timur, ya. Kalau orang belum menikah memang seharusnya, bukan sebaiknya, tidak tinggal bersama. Ini budaya barat ini kan budaya yang sudah bobrok. Budaya yang sudah rusak. Jadi tidak boleh diikuti. Banyak teman-teman Indo yang seperti itu di sini, kalau pacaran pindah satu apartemen. Satu apartemen boleh beda kamar, tapi malam satu tempat tidur. Dan itu kan sudah biasa yang namanya free sex itu. Dan ini melanggar firman Tuhan. Menurut Om Eras itu sebenarnya diperbolehkan tidak? Ya nggak boleh dong. Apa wajar? Tidak wajar menurut standar kesucian Alkitab.
Karena mindset dan ajaran orang tua saya kalau belum benar-benar menikah, sebaiknya kok jangan. Bukan sebaiknya sayang, seharusnya jangan. Ya, jadi kamu bijaksana, kamu pindah saja, jangan kumpul orang-orang begitu. Biar dia orang gereja, kamu jangan kumpul dengan orang-orang yang rusak moralnya. Nah, kalau kamu digerakkan Tuhan, bicara kepada temanmu itu, ya. Tegur dia, ingatkan dengan kasih, ya. Oke. 08597291 dan seterusnya. Salam Bapak Gembala, saya mau bertanya. Sebenarnya dan setahu kita Allah itu Maha Kasih, Maha Besar dan lain-lain. Pertanyaannya, mengapa pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Allah tentang buah pengetahuan baik dan jahat langsung divonis berdosa dan diusir dari Taman Eden? Itu hanya satu kali buat kesalahan. Kalau dilihat dari kejadian ini seolah-olah Allah itu kejam dan dampaknya kita mendapat dosa warisan dari kesalahan Adam dan Hawa. Ya, thank you Pak Gembala atas jawabannya. Begini saudara, saya itu mau kalau Anda bertanya kasih nomor, maksud saya kasih umur dan feminin, maksud saya diberi jenis kelamin ya. Umur, begitu kira-kira. Umur perempuan atau laki-laki. Allah Maha Kasih, Maha Besar, Maha Penyayang, benar. Tapi Allah juga adil. Dan Allah juga Maha Suci. Keadilannya menuntut bahwa setiap kesalahan harus mendapatkan ganjaran. Itu keadilannya. Kesuciannya menuntut orang atau manusia yang tidak hidup dalam kekudusan tidak bisa bersekutu dengan Allah lagi. Alkitab katakan dihalau. Dalam teks aslinya artinya dicerai. Nah kan hanya satu kali kesalahan Pak. Nah maka saudara harus atau saudari harus mendengar khotbah saya. Khotbah saya mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Ini bisa menunjuk figurasi, bukan harafiah. Jadi sebenarnya Adam itu mengkonsumsi apa yang bukan dari Allah dalam satu stadium tertentu sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Yang dikatakan dalam Roma 3:23 kehilangan kemuliaan Allah, artinya manusia kurang, tidak mencapai apa yang ditargetkan Allah. Jadi ini bukan sebuah pelanggaran satu kali langsung diusir. Sebenarnya makna dari kisah itu adalah ketika mereka Adam dan Hawa tidak mencapai rupa Allah. Diciptakan segambar, tapi dikehendaki serupa. Tetapi manusia tidak mencapai standar rupa Allah ini. Menjelaskan hal ini panjang sekali. Nah, makanya ikuti khotbah saya yang berbicara mengenai hal ini, ya. Oke, terima kasih. 08 15 10 2 40 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, Bapak rohani, sahabat dan teladanku. Tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa Bapak adalah satu-satunya yang mengajarkan kebenaran yang nyata dan meneduhkan hati dan membuat kita-kita yang Bapak ajar jadi bisa merasakan perasaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Walau aku tidak pernah bertemu langsung, tetapi saya merasa kita dekat, Pak. Mungkin karena yang Bapak ajarkan sesuai dengan yang saya butuhkan, Pak. Dunia butuh Bapak di surga melalui Bapak. Banyak pertanyaan dalam hati saya, tapi semua terjawab dengan kebenaran-kebenaran yang Bapak ajarkan. Terima kasih Bapak. Rugi memang hidup kita jika tidak bisa hidup dengan perasaan Tuhan. Benar nggak Pak? Benar. Orang yang beruntung, orang yang memahami perasaan Tuhan dan menyenangkan Dia. Oh, itu sudah sukses, berhasil ya. Lebih dari segala keberhasilan dan kesuksesan. Terima kasih untuk kepercayaannya ini.
saya pasti suatu hari ketemu Anda. Ya, kalau tidak di Jakarta atau di dunia, kita ketemu di surga. Baik. Ini rasanya dari luar negeri ya. Pertanyaan dari luar negeri. Dengan nomor telepon luar negeri. Oke, halo Pak Eras, saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Pertama, apa pendapat Bapak tentang reinkarnasi? Dulu saya sempat berpikir teori reinkarnasi masuk akal untuk menjawab mengapa ada manusia yang terlahir miskin, cacat, atau di lingkungan yang tidak baik, dan ada yang terlahir sempurna di keluarga yang baik. Tetapi apa yang saya tangkap dari ajaran Pak Eras, jawaban dari pertanyaan itu yang benar adalah itu hak prerogatif Allah, Tuhan, dalam menentukan nasib awal manusia. Dan setelah menonton seri ABC Surga, Pak Eras mengatakan bahwa semua manusia yang mati akan ke Hades dan tidak diberikan kesempatan lagi untuk hidup. Jadi apakah filosofi reinkarnasi 100% salah? Atau ada penjelasan reinkarnasi yang berbasis Alkitab? Reinkarnasi yang diajarkan agama di luar Kristen tidak sesuai Alkitab. Tapi kalau bicara soal reinkarnasi, jadi hidup kembali, menunjuk kebangkitan, benar. Nanti kita dari Hades akan punya tubuh kebangkitan dan kita akan ada di surga. Tetapi sekali lagi, reinkarnasi yang diajarkan di luar ajaran Kristen ini tidak alkitabiah, tidak kita ikuti ya. Nanti kita tidak berubah jadi makhluk lain atau makhluk yang lebih rendah, tidak. Tetapi semua prestasi rohani, kesucian, kekudusan, kesetiaan kepada Tuhan, itulah yang menentukan keadaan kita di kekekalan. Ya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Jadi kalau ada yang terlahir miskin, cacat, dan lain-lain, itu tidak menjadi masalah. Lah cuma 70 tahun. Bahkan ada orang-orang yang terlahir jadi anak raja di dunia, anak konglomerat, bisa nanti di kekekalan menyesal. Dengan keadaan yang begitu mewah, nyaman, limpah di bumi, ia menjadi buta dan budak, tidak mengenal kebenaran. Ini mengerikan. Walaupun cacat, walaupun miskin, nanti akan diperbaiki lagi sempurna di surga. Asal takut akan Allah dan mengenal kebenaran. Oke, jadi nggak masalah. Jadi reinkarnasi yang diajarkan agama lain tidak alkitabiah. Tetapi kalau bicara soal dilahirkan ulang, ya, nanti kita akan dikembalikan dengan tubuh kebangkitan dari Hades. Tetapi keadaan kita tergantung dari prestasi kehidupan yang kita lakukan, kita capai hari ini. 2, siapakah hantu atau setan-setan mendiami rumah-rumah atau tempat-tempat di dunia ini, seperti yang Bapak ceritakan saat stay di hotel-hotel tertentu atau di rumah yang sempat Bapak tinggali. Saya sendiri pernah mengalami dan melihat mereka waktu kecil. Apakah mereka anak buah Lucifer? Dulu saya pikir mereka arwah manusia yang jahat, yang meninggal dan berkentayangan karena tidak diterima di Firdaus. Tapi kemudian Bapak menjelaskan semua manusia mati akan ke Hades yang nyaman dan tidak nyaman. Jadi siapakah hantu atau setan yang mendiami rumah atau bangunan? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, malaikat yang jatuh. Itu akan menjadi kuasa gelap yang tampil dalam penampilan-penampilan tertentu yang orang berkata hantu, genderuwo, ghost, sejenisnya itu ya. Yang kedua, orang-orang mati yang memang menjadi kekuasaan dari kuasa gelap. Ya. Jadi kuasa gelap bisa membuat mereka tetap eksis. Tapi tidak semua itu. Dan jawaban saya ini tidak kokoh. Saya baru barangkali. Tetapi saya sering lebih yakin demikian. Tapi saya nggak memaksa saudara untuk percaya hal ini. Yang pertama, hantu itu malaikat-malaikat yang jatuh. Yang kedua, roh-roh orang mati yang jahat, yang tidak diperkenan masuk Hades yang nyaman, yang memang menjadi milik kekuasaan kuasa gelap, sehingga mereka pun dipakai. Ya, itu yang saya tahu. Oke.
Dan lebihnya alam roh itu memang banyak misteri yang kita tidak mudah menjawabnya. Ya, saya kira itu dulu. Apakah iblis-iblis seperti Mammon, Leviathan, Beelzebul, dan lain sebagainya hanya mitologi? Jika mereka benar, bisakah Pak Eras menjelaskan mereka satu persatu? Menjelaskan satu persatu jelas tidak. Mammon itu ya, apakah iblis seperti Mammon? Mammon itu bicara soal kekayaan, harta kekayaan itu Mammon. Sedangkan iblis, nah ini saya harus menjelaskan apa bedanya iblis dan setan. Iblis dan setan itu sama. Kalau di perjanjian lama, biasanya digunakan kata sin tet nun dalam bahasa Ibrani, huruf sin tet nun. Satan dalam bahasa Inggris, setan. Yesus selalu menggunakan kata setan. Enyah engkau setan ketika bicara kepada Petrus. Itu diabolos. Jadi setan dalam perjanjian lama itu kalau perjanjian baru diterjemahkan diabolos. Nah, kacaunya kata daimonia yang mestinya diterjemahkan roh-roh jahat, sering diterjemahkan setan-setan. Padahal itu terjemahan yang tidak tepat. Diabolos itu tunggal. Ini pasti menunjuk Lucifer. Diabolos yang saya pahami ya. Diabolos itu lebih menunjuk Lucifer. Ya, setan itu. Nah, setan itu ya, Yesus selalu menggunakan kata setan, tetapi rasul-rasul dan lain-lain sering menggunakan kata iblis. Sama maksudnya. Diabolos diterjemahkan ya, diterjemahkan setan, juga bisa diterjemahkan iblis. Nah, terjemahan bahasa Indonesia seringkali awut-awutan itu saudara ya. Seperti misalnya begini, kamu percaya Allah itu ada, setan-setan pun gemetar. Mestinya bukan setan, daimonia, roh-roh jahat. Bukankah kami sudah mengusir setan-setan demi namamu? Mestinya bukan setan itu. Bukankah kami sudah mengusir roh-roh jahat? Maka iblis mencoba Yesus. Nah, itu baru diabolos. Itu setan itu. Nah, Leviathan, Beelzebul itu nama tokoh-tokoh kuasa gelap atau pimpinan-pimpinan dari roh-roh jahat. Ini dewanya, ini tokohnya. Ya, Beelzebul itu. Leviathan itu bisa dipahami sebagai kekuatan yang jahat, yang kuat. Dan biasanya mereka memahami menurut tradisi itu di laut. Ya. Apakah mitologi itu ada? Ya jelas sebenarnya tidak ada. Tetapi roh jahat itu sendiri ada dan suku-suku bangsa memberi nama dan pengertian masing-masing. Jadi kalau kita katakan apakah itu ada? Ya bisa dikatakan ada. Sesuai dengan pengertian nama yang diberikan masing-masing suku itu. Jadi sebenarnya kuasa gelap itu bukan mitos, nyata. Tetapi tidak jarang yang memang benar-benar mitos di karang-karang. Tapi ada yang benar-benar nyata, saudara. Mungkinkah Ikumene Bible Course bisa taruh di podcast Truth ID? Nah ini tolong nanti diperhatikan. Mungkin saja Ekumene Bible Course bisa taruh di podcast Truth ID. Bisa saja. Nanti akan saya tanyakan kepada pengurus. Tapi ini usul yang sangat baik. Jadi orang bisa mendengar setiap saat. Ya suaranya ya ditaruh di podcast. Maaf kalau pertanyaannya agak horor-horor. Hehehe. Terima kasih atas jawaban dan bimbingan Bapak. Selama ini yang banyak sekali membukakan pikiran dan mengubah hidup saya. Puji Tuhan. Saya juga senang. Amin. 08787868 dan seterusnya. NN 15 tahun SMP kelas 3. Salam Omera, saya tidak mau sebut nama. Oh iyalah nak. Umur saya 15 tahun SMP kelas 3. Anak tunggal dari mama dan papa yang sudah mendaftar sebagai jemaat GSKI Gajah Mada sejak Desember 2019.
Tapi sering kebaktian GSKI PIK, ya Bapak Pendeta Wiknyo Tanto. Dari Januari 2020, karena lebih dekat dari rumah di Duri Kosambi, saya saat ini masih bingung. Karena di Duri Kosambi jadi lebih dekat ke tempatnya Pak Wiknyo, GSKI di PIK, Pantai Indah Kapuk. Saya saat ini masih bingung apakah berdosa selain belajar di rumah saya juga bermain game online. Sehari bisa 3-4 jam bahkan lebih demi mendapatkan penghasilan dari channel YouTube gaming pribadi saya. Papa dan Mama mendukung kegiatan gaming saya ini asal harus seimbang dengan pelajaran di sekolah. Saat main game pun saya tidak pernah marah, kesal-kesal dan maki-maki kasar saat hero saya mati atau kalah main. Sebaliknya saya dimaki-maki lawan atau teman main pun tidak membalas maki-maki lagi dan hanya diam saja. Sebaliknya saya dimaki-maki lawan atau teman main pun tidak membalas maki-maki, hanya diam. Dia dimaki-maki nggak balas. Apakah berdosa saya bercita-cita menjadi profesi YouTube gamer dan maksimal sebagai pro player gamer sampai saya dapat duit yang cukup untuk bisa punya usaha dagang sendiri saat umur saya sudah tidak mampu lagi bermain game lagi. Karena saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang sukses sebagai YouTuber, gamer, dan ada yang jadi pro player. Papa dan Mama nggak tahu saya SMS ini. Terima kasih Om Eras, Tuhan Yesus berkati Om selalu. YouTuber, gamer itu bukan pekerjaan yang wajar. Kalau menurut hemat saya bukan Tuhan ya, tapi dengan hemat saya dan hikmat saya, sebaiknya kamu punya keahlian, yang kalian itu bisa berguna untuk sesama dan tidak mengorbankan atau tidak makan korban. Kalau gamer ini makan korban nggak? Ada yang dirugikan nggak? Pasti ada. Pihak lain yang kalah dirugikan. Paling tidak dia juga menghabiskan uangnya untuk pulsa. Pasti. Jadi kalau saya punya anak kamu, saya akan larang. Tidak boleh. Main game boleh. Jenis gamenya apa dulu yang mencerdaskan pikiran dan tidak bersangkut paut dengan uang. Sebab kalau hal ini dilakukan nanti akhirnya bisa menjadi seperti judi. Ada yang jadi korban atau ada orang yang dirugikan. Maka sebaiknya kamu belajar saja dan punya keahlian yang bisa mendapatkan keuntungan, lalu kamu bisa menolong orang. Jangan berpikir menjadi YouTuber banyak duit, nanti pada waktu sudah tua jadi modal. Cari modal tidak harus menjadi YouTuber. Kalau kamu jadi YouTuber bukan lewat game online ya, kamu menemukan penemuan tertentu, kamu unduh, dan kamu bisa mendapatkan subscriber yang cukup, subscriber yang banyak, itu juga nggak salah sebenarnya, karena kamu memberkati orang. Tapi kalau jadi YouTuber lewat game online, waduh, sebaiknya atau seharusnya tidak. Saya tidak tahu seluk-beluknya, dan saya tidak mengerti selama ini, tetapi yang saya tangkap, satu, ini bukan pekerjaan yang memaksimalkan potensi yang berguna untuk orang lain. Yang kedua, ada yang makan, ada yang jadi korban. Pakai cara lain. Jangan berpikir tidak jadi YouTuber kamu tidak punya modal, tidak punya bekal. Jangan berpikir begitu, Nak. Jangan. Sebaiknya tidak. Oke? Game tidak salah. Tetapi harus game yang tidak terkait dengan judi atau dapat duit. Yang kedua,
Tidak boleh lama-lama, harus ada waktu tertentu. Sedangkan waktu kita yang lain harus digunakan untuk belajar dan memaksimalkan potensi. Oke. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, saya cukup itu. Tapi saya salut nih, anak nih baik nih, kamu baik nak ya. Ikuti Om Eras ya. Belajar rajin dulu, sekolah, kuliah ya. 08224673 sekian-sekian. Oke, lulusan dari satu sekolah di mana saya pernah menjadi pimpinan atau salah satu pimpinan di sekolah ini. Bukan di STT Ekumene, tapi sekolah lain. Salam Pak Eras, saya mau bertanya, dalam perjanjian lama bangsa Israel belum mengenal ilmu hermeneutik untuk menafsir sebuah pernyataan Allah. Saya kurang tahu apakah Mesir ada ilmu hermeneutik yang dipelajari Musa atau tidak sebagai ilmu dalam Musa menulis Pentateuch. Pentateuch ini maksudnya adalah 5 tulisan Musa dari ya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangannya. Umumnya kebenaran Allah dinyatakan lewat para nabi dengan tanda adikodrati sebagai verifikasinya. Sehingga dalam proses penerimaan kebenaran Allah di perjanjian lama, umat tidak melakukan proses analisis seperti kebiasaan bangsa Yunani dengan hermeneutiknya. Namun dalam 400 tahun sebelum zaman perjanjian baru, Allah berdiam diri. Ya. Di mana saat itu Helenisme melanda, yang artinya budaya filsafat masuk dalam kehidupan orang Yahudi, yang tentu bersamaan pula dengan ilmu hermeneutik. Saya berpikir bukankah pada masa kekosongan ini para rabi Yahudi mulai menerbitkan kitab-kitab Talmud yang isi tafsiran terhadap Tanakh. Karena Tuhan tidak bersuara, maka kemungkinan besar para nabi merumuskan Talmud menggunakan filsafat, khususnya ilmu hermeneutik. Hermeneutik ya, ilmu tafsir yang juga digunakan dalam sekolah tinggi teologi di dunia modern kita hari ini, untuk merumuskan teologi yang kemudian berubah dari dogma gereja sesuai interpretasi para teolog yang lulus dari sekolah Alkitab. Saya lalu merenung begini, jika alat tafsir yang digunakan para rabi untuk merumuskan Talmud sama dengan yang digunakan para teolog dalam berteologi, yaitu dengan hermeneutik, yang mana kita tahu cara ini rentan untuk diterapkan secara subjektif, bagaimana perjanjian baru bisa mendapat verifikasi bahwa sebuah teologi atau doktrin benar-benar suara Allah? Yang pertama, sebelum selesai saya baca, saudara tahu bahwa orang-orang Yahudi terpengaruhi oleh pola berpikir filsafat Yunani, itu bisa terjadi, juga bisa tidak. Karena bagaimanapun kita melihat di zaman perjanjian baru, kekokohan orang Farisi, tokoh-tokoh agama orang Yahudi begitu kuat. Kitab suci mereka, Talmud mereka, itu benar-benar masih Judaism, ya, Judaism. Walaupun ada orang-orang tokoh-tokoh seperti Philo misalnya, ya, yang bisa mencampur adukkan antara filsafat Yunani dengan Judaism. Tetapi kalau kita melihat dalam Injil, orang-orang Yahudi itu benar-benar memiliki kekokohan di dalam menerapkan doktrin mereka, pandangan mereka yang sangat berpusat pada Yahweh dan Bait Allah. Ya. Kalau di perjanjian lama gampang mengenalinya karena ada mujizat sebagai buktinya. Tapi bagaimana dengan perjanjian baru? Terkait soal tafsir, menafsir Alkitab ini, tolong Pak Eras bisa kaitkan dan jelaskan juga dengan 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Subjektivitas di dalam hermeneutik tidak bisa dihindari. Yang karenanya lahir banyak aliran gereja dan doktrin. Kalau kita bicara mengenai hermeneutik, dan ada kesan bahwa hermeneutik, ilmu tafsir itu segalanya. Faktanya hari ini Eropa gagal menyelamatkan kekristenan.
Jadi menurut saya tidak cukup dengan hermeneutik yang telah dirumuskan oleh para teolog seakan-akan melalui pola tersebut bisa ditemukan kebenaran. Hermeneutik tidak boleh dilepaskan dari kepekaan individu terhadap Allah. Dan kepekaan individu terhadap Allah tidak bisa dimiliki orang tanpa kesucian hidup dan meninggalkan percintaan dunia. Dan ini yang parah. Ketika dosa diizinkan masuk dalam kehidupan para teolog. Ketika teolog hidup wajar seperti manusia lain. Bukan hidup seperti Yesus. Ketika teolog masih bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Mungkin bukan harta, tapi kebanggaan sebagai teolog, kedudukan dalam sinode atau sekolah teologi. Itu membutakan mata pengertian terhadap kebenaran yang murni. 2 Petrus pasal 1 ayat 20, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21. Ya. Saya tidak tahu isinya apa. Ya, karena saya membaca pertanyaan ini spontan, tidak saya baca sebelumnya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi tidak boleh subjektif. Artinya tidak boleh subjektif ini tidak boleh di luar tuntunan Roh Kudus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, kalau hermeneutik hanya menjadi ilmu, maka bahayanya adalah tidak ditemukan makna orisinil dari ayat-ayat itu sesuai dengan kehendak Allah. Makanya tidak boleh subjektif, artinya ya, tidak boleh ditafsirkan dengan pikiran manusia, artinya harus ada pimpinan Roh Kudus. 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebiasaan mereka sendiri, sama seperti juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lain. Ini tulisan Petrus menanggapi tulisan Paulus di mana banyak orang salah menafsirkan. Ini sama dengan 1 Petrus pasal 1 ayat 20 dan 21 tadi. Karena tidak ada ilham yang berasal dari manusia. Ilham yang ditulis Alkitab itu dari Roh Kudus. Maka di dalam memahami tulisan tersebut harus dalam pimpinan Roh Kudus. Itu maksudnya. Tapi seorang tidak bisa dipimpin Roh Kudus kalau hatinya tidak bersih. Kalau masih mencintai dunia. Jadi betapa merosotnya kekristenan hari ini ketika sekolah teologi hanya menyajikan teknik-teknik hermeneutik dan nuansa akademis seperti perguruan tinggi sekuler. Padahal mestinya di sekolah tinggi teologi harus ada satu hal, yaitu bagaimana pembentukan karakter moral seperti Kristus. Maaf, bukan bermaksud mau bicara meninggikan sekolah sendiri. Tetapi saya sudah bicara kepada para pimpinan bahwa sekolah teologi yang sekarang saya pimpin harus memiliki bukan ekstra tapi intra pelajaran yang wajib. Bagaimana mereka harus berdoa pribadi dan memberikan laporan. Bagaimana mereka melihat setiap kejadian setiap hari yang membentuk karakter mereka. Dan itu utama, itu penting. Ya, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Bayu Eko, sarjana pendidikan, usia 33 tahun, lulusan dari sekolah di mana saya pernah menjadi rektor waktu itu. Ya, terima kasih Bayu Eko, tulisanmu bagus, kamu cerdas, kamu menunjukkan kamu seorang akademisi. Tuhan memberkati saudaraku, sampai jumpa nanti di episode yang ke-100. Anda bertanya, kita menjawab. Tuhan memberkati.